Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mardiana. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Saya ingin meresum sebuah materi yang diambil dari mata kuliah Ekonomi, Koperasi, dan UMKM dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Yang pertama, tentang kebijakan yang terbaru pemerintah untuk koperasi dan UMKM. Pada saat ini, memang memberikan dampak yang signifikan bagi semua sektor kehidupan, salah satunya. Pihak paling terdampak dari kondisi saat ini adalah koperasi dan UMKM yang tak sedikit harus berada di ambang gulung tikar. Untungnya, ada sejumlah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kolapsnya pengusaha kecil tersebut. Jika pemerintah tidak segera melakukan tindakan tepat, hal buruk akan terjadi di sektor ekonomi masyarakat, terutama meningkatnya angka kemiskinan yang sebenarnya selama ini masih tinggi dan membuat pengangguran semakin banyak. Untungnya, kesigapan pemerintah mulai terlihat sehingga diharapkan peran pengusaha kecil dan koperasi untuk mendukungnya. Di antara kebijakan pemerintah, salah satunya adalah masuk kelompok miskin, sehingga mereka bisa dapat bantuan sosial yang bisa digunakan sebagai modal usaha. Yang kedua, tunda bayar cicilan, di mana pemerintah melakukan subsidi pada pembiayaan cicilan tersebut. Yang ketiga, aktifkan kredit usaha rakyat, memanfaatkannya sebagai modal kerja, begitupun koperasi. Tinggal memenuhi persyaratan dan diharapkan bisa membuat usaha mereka tetap berjalan. Kebijakan yang keempat adalah belanja negara untuk UMKM. Salah satu program yang sudah dimulai adalah Gerakan Belanja Buatan Indonesia dengan anggaran yang mencapai triliunan rupiah. Kebijakan yang kelima adalah adaptasi pada online marketing. Target atau arah pembangunan koperasi dan UMKM tercapai bila program pusat dan daerah selaras. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM, Arif Rahman Hakim, mengatakan target-target pembangunan koperasi dan UMKM dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun yang dimandatkan, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM bisa tercapai bila ada keselarasan program antara pusat dan daerah. Tantangan yang ada dalam pembangunan koperasi adalah mengembangkan koperasi menjadi badan usaha sehat, kuat, maju, dan mandiri, serta memiliki daya saing sehingga mampu meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional. Strategi kebijakan pemerintah, Kementerian Koperasi dan UMKM menyusun strategi pemberdayaan UMKM dalam 5 tahun ke depan. Strategi ini merupakan implementasi dari program pemerintah dalam pengurusan UMKM dalam ekonomi nasional. Selanjutnya, berbagai kendala dalam UMKM. Dari sekian banyak permasalahan UMKM yang terjadi di Indonesia, beberapa permasalahan di bawah ini yang paling sering terjadi. Namun, jangan Anda jadikan permasalahan ini sebagai penghalang, melainkan sebuah tantangan yang harus dilalui demi kelangsungan usaha Anda sendiri. Minimnya modal atau permodalan. Permasalahan UMKM paling utama adalah modal usaha yang terbatas. Yang kedua, distribusi tidak tepat atau pemasaran. Kurangnya channel untuk pendistribusian barang juga menjadi tantangan. Yang keempat, teknologi. Salah satu kendala utama yang dihadapi usaha kecil menengah adalah kurangnya ahli teknologi dan minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kelima, ada birokrasi. Salah satu kekurangan negara berkembang yang menjadikannya semakin sulit untuk berkembang adalah birokrasi yang berbelit-belit. Keenam, infrastruktur atau pengadaan sarana dan prasarana usaha yang relatif terbatas. Ketersediaannya bagi UKM juga menjadi salah satu kendala penghambat kinerja. Yang ketujuh, ada kemitraan. Kesadaran akan kerjasama ini telah melahirkan konsep supply chain management. Kendala yang terakhir adalah bahan baku, merupakan instrumen perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor.
persoalan. Demikianlah hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.